Mari Bapak Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, baik semua? Apa kabar Surabaya? Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan pagi ini saya boleh melayani di tempat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan, Tuhan boleh sertai perjalanan saya dan istri dari Sumatera Utara hingga tiba di Surabaya hari Rabu sore Bapak Ibu Saudara, karena memang ada beberapa urusan. Dan pagi ini saya juga berterima kasih untuk koordinator yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, mari Bapak Saudara, hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan bersama-sama sebuah kebenaran. Koordinator menyampaikan kepada saya bahwa tema yang akan kita renungkan, yang akan kita bahas selama bulan ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Oleh sebab itu saya berikan judul Rahasia Garam dan Terang Dunia. Bisa katakan bersama-sama, rahasia. Baik, mari kita buka sebuah bagian yang sangat terkenal, Matius pasal 5, Bapak Ibu, ayat 13 sampai ayat 16. Saya sudah sertakan di slide, Bapak Ibu juga boleh perhatikan. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang percaya katakan amin. Bapak Saudara, salah satu bagian Alkitab yang sangat terkenal dari khotbah Yesus di bukit selain ucapan bahagia, Bapak Saudara, adalah tentang metafora garam dan terang dunia ini. Kita seringkali berdoa, Tuhan jadikan kami menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita perhatikan baik-baik pernyataan Tuhan jadikan kami menjadi garam dan terang dunia, sebenarnya kurang tepat kalau kita lihat tadi pembacaan kita. Karena dikatakan kita adalah apa Bapak Saudara? Garam dan terang. Jadi identitas kita Bapak Saudara, identitas kita sudah jelas. Jadi kalau Saudara bisa perhatikan perikop ini, bagian-bagian yang kita baca, Saudara bisa perhatikan di situ dikatakan di dalam ayat 13, saya kasih tanda merah, kamu adalah garam dunia, dan kalimat yang saya garis bawah itu adalah keterangan tentang garam dunia itu. Ya kan? Kemudian di dalam ayat 14, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi ini bukan lagi sebuah anjuran, sebuah perintah, kamu sebaiknya jadi garam, kamu sebaiknya jadi terang. No, dikatakan kamu adalah terang dunia. Hakikatnya identitas kita adalah garam dan terang, Bapak Saudara. Inilah identitas kita yang ada sebagai orang-orang percaya. Dan kalimat-kalimat yang saya garis bawah itu adalah keterangan tentang terang. Dan ayat 16, ini sebuah ajakan dari Tuhan Yesus dan sebuah nasihat. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa Bapak Saudara? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hari ini saya akan membawa kita bersama-sama Bapak Saudara, untuk melihat apa sih sebenarnya menjadi garam dan terang itu Bapak Saudara. Saya katakan sebagai pengikut Kristus atau warga kerajaan sorga, kita berbeda. Katakan kiri kanannya, kita berbeda loh. Bapak Ibu jangan mau sama hidup dengan dunia ini Bapak Saudara. Karena kita ini punya identitas yang memang berbeda. Tuhan berkata kita memang bukan dari dunia. Memang kita diutus kepada dunia, tapi ingat kita bukan dari dunia. Kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia Bapak Saudara. Karena kita ini warga kerajaan sorga, yang Tuhan utus menjadi duta-duta kerajaan sorga. Makanya jangan pernah mau sama seperti dunia ini Bapak Saudara. Dan salah satunya, kualitas hidup orang percaya yang tidak sama dengan dunia adalah garam dan terang dunia. Apa makna garam dan terang dunia? Bapak Saudara, saya akan membawa kita pagi ini, mungkin saya akan sedikit membahas tentang dua ayat dalam khotbah pada pagi hari ini. Saya harap Bapak Saudara meskipun ini pagi, kita semua boleh belajar bersama-sama, amin. Waktu saya tidak lama Bapak Saudara, mari kita lihat, perhatikan bersama-sama. Ayat 13, apa makna garam dunia? Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang garam dunia. Dikatakan di sana, kamu adalah garam dunia.
Yang menarik Bapak Saudara dari ayat ini, coba nanti Bapak Saudara perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Bapak Saudara, dalam bahasa Inggris, the salt of the earth. Jadi dikatakan di sini kita ini garam dunia, tapi kata dunia dipakai kata earth Bapak Saudara. Dalam bahasa Yunani itu ge. Beda. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dipakai kata dunia. Ayat 14 pun dikatakan kamu adalah garam terang dunia. Sama-sama pakai kata dunia, tetapi artinya beda Bapak Saudara. Apa maksudnya dunia earth yang dituliskan dalam ayat 13 ini? Seperti ini Bapak Saudara. Kita ada di gereja ini sekarang ini ya. Kita ada di gereja. Inilah earth. Ini saya kasih contoh supaya kita bisa mengerti. Inilah bumi itu. Di mana kita ada, tinggal bersama-sama. Ya. Jadi kita ada bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Itulah yang dimaksud dengan earth. Ge dalam bahasa Yunani itu Bapak Saudara. Jadi itu tempat di mana kita ada, hidup bersama-sama dengan orang. Tapi nanti kalau kita bahas ayat 14 Bapak Saudara, kamu adalah terang dunia. Dia tidak lagi pakai kata earth, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan the light of the world. World. World itu bukan lagi bicara tentang bumi, tapi sistem dunia yang dikuasai oleh si iblis. Dalam 1 Yohanes dikatakan demikian. Bahwa dunia ini dikuasai oleh si iblis. Jadi kita harus menjadi terang untuk mengalahkan kegelapan yang telah iblis berikan untuk dunia ini. Kita ini the light of the world. Saya akan bawa kita pertama-tama untuk membahas tentang garam dulu. Pada zaman dulu Bapak Saudara, zaman Yesus menyampaikan khotbah ini kepada orang-orang Yahudi. Jadi ada banyak pendeta berusaha untuk menafsirkan ayat ini dengan memakai memakai analogi-analogi tentang fungsi garam zaman modern ini. Karena fungsi garam zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda Bapak Saudara, meskipun tidak signifikan. Ada dua hal yang menjadi fungsi utama garam waktu itu ketika Yesus menyampaikan khotbah. Yang pertama untuk mengawetkan makanan dan untuk memberi rasa bagi makanan Bapak Saudara. Mungkin dua fungsi ini masih berlaku sampai sekarang, tapi sekarang fungsi garam bisa banyak, ya kan? Tapi perhatikan, waktu itu hanya dua fungsi utama garam Bapak Saudara. Dan garam melambangkan apa? Keadaan yang bebas dari yang namanya kerusakan atau kebusukan. Di dalam Imamat pasal 2 ayat 11 sampai 13, Tuhan memberikan peraturan, persembahan-persembahan yang dikorbankan kepada Tuhan harus dibubuhi garam supaya tidak busuk. Dan di dalam kitab Esra dikatakan di bait Allah itu banyak persediaan garam. Jadi garam itu Saudara bukan sesuatu hal yang biasa bagi orang Israel, tapi yang penting bahkan untuk ibadah kepada Allah pun mereka menggunakan garam, membubuhi garam atas korban-korban yang mereka persembahkan. Dan di dalam Yeskiel pasal 43 sampai 24. Ayub pasal 6 ayat 6 pun berkata begini, apakah makanan bisa dimakan tanpa dibubuhi garam? Artinya garam itu Saudara sesuatu yang penting. Jadi Yesus memakai metafora tentang garam itu karena Yesus melihat dalam budaya mereka waktu itu garam itu sesuatu yang penting Bapak Saudara. Yang penting. Jadi ada makna yang memang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Kita ini penting dan berharga. Amin, Saudara. Garam ini sesuatu yang penting, Saudara. Coba kita makan tanpa garam, Bapak Saudara. Bagaimana rasanya? Jadi Tuhan ingin mengajarkan kita identitas kamu itu loh. Kamu tuh garamnya dunia. Hidup kita ini harus saleh. Hidup kita ini harus menjadi teladan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Earth tadi. Bagi keluarga kita, bagi teman pelayanan kita, dimanapun kita ada, harus hidup saling tunjukkan bahwa kita ini seorang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah terkontaminasi dengan kebusukan di dunia ini, Saudara. Dunia ini sekarang ini penuh dengan kebusukan. Saya kasih tanda kutip. Iya kan? Dimana orang-orang di dunia ini sekarang ini, Saudara, dunia ini menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Hidup sesuka hati kita. Fokus kita hanya untuk mengumpulkan harta di dunia ini, ya kan? Orang-orang bekerja keras untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Firman Tuhan berkata, ngengat dan karat akan memakannya semua itu. Hanya harta di surga yang bersifat kekal. Saudara, itulah daya tarik dunia. Kebusukan dunia, kita nggak tahu. Bahwa mungkin ketika dunia menawarkan kepada kita sesuatu hal yang menurut kita ini indah, bagus sekali. Tapi itu busuk, Bapak Saudara. Karena itu akan hilang dan lenyap. 1 Yohanes pasal 2. Semuanya akan hilang dan lenyap. Jangan pernah mau terkontaminasi dengan kebusukan dunia ini, Bapak Saudara. Jadilah garam. Kita ini garam, harus asin, Bapak Saudara. Memberi rasa, kebaikan. Nah, kita tidak boleh hidup serupa. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kata firman Tuhan. Itu ayat yang sangat kita kenal, Bapak Saudara.
Tapi coba kita renungkan pagi ini. Maukah kita menghidupinya? Berkata, aku nggak mau menjadi serupa dengan dunia. Banyak orang bisa berkata-kata, Tuhan aku tidak mau menjadi serupa dengan dunia. Tapi prakteknya lebih parah daripada orang-orang dunia. Ya kan? Seperti jemaat di Korintus, saudara. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 5, saudara. Itu ada gaya hidup orang Korintus yang luar biasa. Paulus bilang gini, orang kafir aja nggak lakukan dosa begitu loh. Bayangkan, saudara. Orang di Korintus itu melakukan perzinahan. Sampai Paulus berkata, dosa perzinahan yang kalian lakukan, orang yang tak kenal Tuhan pun nggak melakukannya loh. Luar biasa nggak? Saudara, jangan sampai kita tuh seperti itu ya. Sampai Paulus berkata, orang-orang seperti ini kita serahkan dalam nama iblis. Dalam nama Yesus kepada iblis. Supaya dagingnya binasa, rohnya diselamatkan. Itu sebuah teguran yang keras, saudara, kepada jemaat di Korintus. Jangan sampai kita mendapatkan teguran seperti itu. Karena kelakuan kita justru lebih apa? Lebih busuk daripada dunia ini. Dikatakan, saudara, sama dengan dunia berarti kita menjadi garam yang tidak asing. Kalau kita hidup sama dengan dunia, serupa dengan dunia, artinya apa? Garam, kita menjadi garam yang enggak lagi asin. Dikatakan begini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi apa? Gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita, saudara, hidup sebagai orang percaya tapi tidak menyadari identitas kita sebagai garam, saudara. Kita tuh ibaratnya garam yang menjadi tawar. Dikatakan useless, gak ada gunanya, saudara. Bukan hanya gak ada gunanya loh, apalagi dikatakan dibuang dan diinjak orang. Kita direndahkan, kita gak ada harganya, gak ada nilainya. Waduh, hidup kita nih, waduh, soro. Saudara, dibuang dan diinjak itu sesuatu hal yang, aduh, sangat merendahkan sekali kan. Sudah gak ada lagi harganya, sampai diinjak, saudara. Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita, kalau kita apa? Kita menjadi sama dengan dunia, kita menjadi garam yang tidak lagi asin. Saudara, memang istilah menjadi tawar, itu kalau diterjemahkan secara harfiah, itu berbicara tentang menjadi bodoh. Atau membuat sebuah kebodohan. Adalah orang bodoh, orang Kristen yang bodoh, kalau dia tidak menjadi berkat bagi orang. Menjadi tawar itu artinya menjadi bodoh. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 20 dan Roma 1 ayat 22, nanti saudara, Bapak Ibu saudara bisa baca. Itu dipakai juga kata morante, yang di dalam Matius ini diterjemahkan menjadi tawar, tapi terjemahan harfiahnya menjadi bodoh. Jangan menjadi orang Kristen yang bodoh, menjadi orang Kristen yang tidak menjadi berkat, yang hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia anak Tuhan, memiliki identitas sebagai garam. Saudara terkasih, coba kita perhatikan garam pada zaman Alkitab itu, kenapa bisa menjadi tawar? Karena memang zaman Alkitab itu, saudara, orang-orang membuat garam itu dari laut mati. Dan di laut mati itu, saudara, itu bukan hanya unsur garam yang ada ketika orang mengambil airnya lalu dibuat dalam berupa ditambak-tambak gitu kan ya, menjadilah garam. Maka garam yang ada yang berasal dari laut mati itu juga bercampur dengan zat-zat lain atau mineral-mineral lain. Sehingga ketika garam itu dipakai untuk memberi rasa pada makanan lalu dilarutkan, maka akan ada bagian garam yang tidak larut, yaitu yang tidak mengandung unsur garam atau sodium klorida. Jadi yang sisa itu adalah zat atau mineral lain yang nggak larut dalam air. Itulah yang diambil lalu dibuang. Kalau garam kita sekarang mungkin larut semua, Bapak Saudara ya. Garam zaman sekarang ini kan semuanya larut kan, karena memang murni campurannya. Kalau garam dari laut mati ada campuran zat atau mineral lain. Jadi ada sisanya yang nggak larut yang menjadi tawar. Itulah yang dibuang dan diinjak, Saudara. Jadi metafora yang Yesus sampaikan ini, perbandingan yang Yesus sampaikan ini, orang Israel sangat ngerti. Sangat mengerti. Oh iya ya, benar juga. Jadi kalau garam itu menjadi tawar, nggak ada lagi gunanya, saudara. Mari, tunjukkan hidup kita ini sebagai garam. Amin, Bapak Saudara. Hidup tetap benar, saleh. Tunjukkan pengikut Yesus itu seperti ini. Bukankah bulan lalu kita mempelajari tentang menjadi murid yang sejati, Bapak Saudara? Iya kan? Saya juga mengikuti beberapa kali khotbah-khotbah di gereja ini, Bapak Saudara. Meskipun saya Sumatera Utara, jarak tidak lagi membuat kita terhalang untuk ini kan. Saya perhatikan khotbah-khotbah setiap minggu di gereja ini. Menjadi murid yang sejati, Bapak Saudara, tunjukkan. Kalau mungkin gereja ini hari ini, bulan ini membahas tentang garam dan terang, itu mungkin kelanjutan dari murid yang sejati. Seorang murid yang sejati akan menjadi garam dan terang. Tunjukkan, aku ini murid Yesus. Supaya orang-orang bisa melihat perbedaan kita. Enggak sama lagi dengan dunia. Nah, yang kedua, saudara, tentang terang, saudara.
Jadi garam tadi berbicara tentang hidup kita yang menjadi berkat bagi sesama kita karena dikatakan salt of the earth. Ya kan? Karena ini berbicara tentang apa? Kita ini menjadi berkat bagi orang di sekitar kita lewat perbuatan baik kita. Sekarang kita perhatikan apa makna terang dunia. Dikatakan kamu adalah terang dunia, the light of the world. Dipakai kata kosmos dalam bahasa Yunani. Kosmos itu artinya sistem. Contoh, tadi saya katakan anggaplah gereja ini bumi, earth tadi. Sekarang apa sistemnya? Sistem itu bicara tentang suasana, iya kan? Berbicara tentang situasi. Bapak saudara mungkin ke gereja ini bagaimana suasananya? Penuh dengan kedamaian kasih, amin? Iya kan? Itu bicara tentang kosmos. Kenapa bisa kita rasakan kasih damai sejahtera di gereja ini? Itu tergantung dari siapa yang menjadi kepala kita. Kepala gereja kita siapa? Iya kan? Ada nggak sukacita dari Yesus, amin? Ada nggak kasih persaudaraan antar jemaat dan umat Tuhan, amin Bapak saudara? Nah jadi kosmos itu tadi bicara tentang suasana, sistemnya. Dan itu tergantung dari siapa yang menjadi kepala atau pemimpin. Nah Bapak saudara, dalam Injil yang lain disebutkan bahwa terang dunia itu Yesus sendiri kan. I am the light of the world. Akulah terang dunia loh. Yesus berkata di dalam Injil Yohanes dia terang dunia. Di dalam Matius pasal 5 ayat 14 kita yang menjadi terang dunia. Apa maknanya? Artinya kita ini terang-terang kecilnya Yesus Kristus Bapak saudara, amin. Jadi terang kita ini bersumber dari Yesus, terang yang besar, terang yang sejati. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita semua apa Bapak saudara? Bahwa kita itu harus membawa orang kepada terang yang sejati. Siapa? Yesus. Jadi kita menjadi berkat bukan hanya dipuji orang. Wow kamu anak tua hebat, luar biasa. That's it, selesai, nggak ada lagi urusan apa-apa. Bapak saudara, Tuhan minta kita jadi berkat tadi, jadi garam. Dan jadi terang itu. Supaya apa? Kita membawa orang-orang kepada siapa? Yesus. Jadi kalau semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Yesus. Ujung-ujungnya firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada siapa saudara? Saya pernah dengar sebuah ilustrasi, sebuah kisah dari seorang pendeta. Begini Bapak saudara, mungkin Bapak saudara pernah dengar. Izinkan saya menyampaikan kembali. Ada seekor anjing yang ditabrak, ya kan Bapak saudara? Ditabrak, lalu ada anak kecil yang membawa anjing itu kepada siapa? Kepada seorang dokter. Lalu anjing itu dirawat sembuh Bapak saudara. Lalu anjingnya pulang langsung gitu kan ya. Dokternya mungkin berpikir ini anjing kurang ajar, kok nggak berterima kasih. Ya kan sudah dirawat, dikasih makan, namanya juga anjing gitu Bapak saudara ya. Tadi, udahlah, dokternya paham ya, namanya binatang gitu kan ya. Dia anjingnya pulang, Bapak saudara. Lalu beberapa hari kemudian ketika si dokter dan istrinya sedang duduk-duduk santai di rumah pagi-pagi, tiba-tiba si anjing datang lagi Bapak saudara. Dan kali itu dia bawa anjing yang lain. Ternyata temannya itu sedang sakit Bapak saudara. Dia gonggong, gak bisa ngomong kan Bapak saudara. Si dokter paham, ternyata si anjing itu minta tolong si dokter untuk cek teman yang sedang sakit. Ini namanya anjing misioner. Tahu gak saudara maksudnya? Dia disembuhkan si dokter kan. Temannya sakit, dia bawa ke dokter. Aku loh sembuh dengan dokter itu. Ayo tak bawa kamu sana. Saudara diselamatkan Yesus. Bawa orang untuk diselamatkan kepada Yesus. Amin saudara. Anjing aja misioner. Apalagi kita. Saudara kalau sungguh-sungguh merasakan kasih karunia dari Tuhan. Saudara akan terima kasih Tuhan. Aku mau bawa keluargaku. Aku kenalkan mereka kepada Yesus. Itulah yang harus kita punya dalam hati kita. Nah Bapak saudara. Jadi terang ini berbicara apa? Kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mungkin kita merasa kenapa kita hidup di dunia ini penuh dengan masalah tekanan. Tidak kunjung-kunjung habis. Kenapa orang-orang sekitarku ini hidupnya tidak benar. Kita merasa asing sendirian. Firman Tuhan berkata di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Dia minta kita bercahaya di antara mereka-mereka yang hidup dalam kegelapan. Seperti bintang-bintang di dunia. Bapak saudara, terang itu sesuatu yang sangat penting dalam budaya orang Israel. Kalau saudara dibandingkan dalam Injil Matius yang kita baca, lalu Markus dan Lukas, itu ketiga Injil menuliskan tentang garam dan terang ini, tapi dengan redaksi yang berbeda, Bapak saudara. Yang lain mengatakan bahwa gak mungkin orang menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang.
Ada lagi berkata nggak mungkin meletakkannya di bawah kolong tempat tidur. Injil lain mengatakan nggak mungkin ditutup pakai tempayan. Jadi mereka memberikan redaksi yang berbeda-beda, tapi intinya berkata begini, saudara. Tadi sama, orang yang bodoh kalau dia menyalakan pelita, lalu menyembunyikan pelitanya. Nggak ada gunanya, karena pelita itu berfungsi untuk menerangi seluruh ruangan. Sekecil apapun cahaya, saudara, itu akan memberikan dampak, ya atau tidak? Kalau kita pergi ke ruangan yang sangat gelap, sekecil apapun cahaya yang kita punya, itu pasti sangat memberi dampak bagi kita. Saudara perhatikan, kitalah terang itu. Terang-terang kecil itu. Amin, saudara. Jadi tadi ketika kita menjadi garam, hidup kita menjadi berkat. Jangan hanya sampai di situ. Bawa mereka, jadilah terang, membawa mereka. Kepada siapa? Kepada terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkanlah terang itu lewat perbuatan yang baik. Supaya apa? Bapa dipermuliakan, bukan dipermalukan. Saudara, tujuan dan kerinduan Tuhan adalah kita hidup untuk memuliakan Dia. Oh, saudara, dikatakan bahwa orang Israel kalau menyalakan pelita itu diletakkan di kaki dian. Bisa diklik slide berikutnya. Kaki dian itu seperti ini, saudara. Kalau dalam bahasa mereka dipakai kata menorah, dan itu ada di bait Allah, di ruang di tabernakel menorah. Dan menorah ini, saudara, itu digunakan tempat untuk pelita, memang untuk menerangi ruangan. Makanya Yesus berkata, gak mungkin ada orang yang menyalakan pelita lalu menyembunyikannya. Pasti diletakkan di kaki dian. Dan Wahyu berkata, kalau orang-orang hidupnya suam-suam kuku, orang-orang hidupnya tidak punya kasih mula-mula, kaki dian diambil dari dia. Kaki dian diambil, perhatikan saudara, kaki dian ini tempat untuk pelita. Ya kan, tempat untuk pelita. Makanya kita ini adalah tempat di mana Yesus menunjukkan dirinya. Amin, saudara. Jadi kalau orang-orang mau lihat Yesus, dapatkah mereka melihat Yesus dalam diri kita? Coba cek, kalau orang ingin lihat Yesus, bisakah kita berkata, kalau kamu mau lihat Yesus, lihatlah aku. Berani nggak kita ngomong begitu? Harusnya iya. Karena kita ini terang-terang kecilnya Kristus. Kita bawa mereka kepada siapa? Kepada terang yang ajaib. Oh, saudara, inilah kerinduan Tuhan ketika Dia mengajarkan ini. Dan nanti saudara baca, perikop Matius pasal 5 ayat 13-16 itu diletakkan setelah pengajaran Yesus tentang penderitaan. Nanti baca di perikop di ayat sebelumnya, itu bicara diletakkan dalam perikop tentang penindasan atau penganiayaan dan ditaruh sebelum pengajaran Yesus tentang apa? Tentang orang-orang Kristen nggak boleh sama seperti orang Farisi yang munafik. Perhatikan, jadi Tuhan minta dalam keadaan yang sulit itu kita harus tetap menjadi garam dan terang. Orang mungkin merasa mudah menjadi garam dan terang kalau situasinya enak. Perhatikan ayat ini. Tuhan mengajarkan ini setelah Dia memberikan pengajaran tentang penderitaan. Artinya dalam penderitaan sekalipun, situasi yang tidak enak sekalipun kita alami, tetaplah garam dan terang. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita akan renungkan firman Tuhan.